Suara Serak yang ke-221. Novel 9 Sutra Matahari. Edisi ke-3071 hingga 3075. Siapa kamu? Mengapa kamu menghalangi jalanku? Iblis yang dikendalikan Ye Tianfei berhenti, menunjukkan ekspresi tidak puas, dan berkata kepada 5 makhluk surgawi. Para iblis adalah ras yang sangat kuat di laut kekosongan kekacauan, terutama mereka yang berasal dari kota iblis. Mereka percaya diri kemanapun mereka pergi, dan umumnya tidak ada yang mau memprovokasi mereka. Jadi, Anda adalah teman klan iblis. Kami berasal dari 2 perusahaan dagang utama, perusahaan dagang Wanfa dan perusahaan dagang Yongfu. Kami bekerja sama untuk menghadapi musuh di garis depan. Untuk mencegah musuh kabur, kami telah memblokir area ini untuk sementara. Mohon maafkan kami, teman kami dari klan iblis, dan mari kita mengambil jalan memutar. Salah satu makhluk surgawi tingkat tinggi melangkah maju dan berbicara dengan sikap yang cukup hormat. Benar-benar merepotkan. Aku tidak menyangka bahwa kami para iblis akan terhalang saat bepergian keluar. Sepertinya kota iblis kami terlalu tenang dalam beberapa tahun terakhir. Kata iblis yang dikendalikan Ye Tianfei dengan ekspresi marah. Pada saat yang sama, Ye Tianfei dan Hun Lao melepaskan energi jiwa mereka untuk merasakan area yang luas di depan mereka, mencari ulat sutra naga bertanduk emas. Aku samar-samar merasakan setidaknya ada 5 dewa setengah dewa di depan. Kata Hun Lao kepada Ye Tianfei melalui transmisi suara. Ya, untuk menghadapi ulat sutra naga bertanduk emas dan beberapa eksekutif senior lainnya dari perusahaan perdagangan naga emas, 5 dewa setengah dewa dikirim. Tampaknya perusahaan perdagangan Wanfa benar-benar berencana untuk menghancurkan perusahaan perdagangan naga emas sepenuhnya. Ye Tianfei berkata sambil mensibir. Seharusnya bank komersial naga emas berkembang terlalu cepat dan menyentuh kepentingan bank komersial Wanfa, sehingga menimbulkan bencana yang menghancurkan. Bank-bank komersial ini sangat mementingkan kepentingan. Begitu terjadi konflik kepentingan, mereka mungkin akan bertindak tanpa ampun. Jawab Hun Lao. Jangan salah paham, teman kami dari klan iblis. Kami benar-benar menutup area ini untuk mencegah musuh kami kabur. Ini adalah tanda terima kasih kami. Ini dapat dianggap sebagai kompensasi dari perusahaan perdagangan Wanfa kami kepada teman kami dari klan iblis. Pada saat ini, makhluk surgawi tingkat tinggi yang berbicara melambaikan tangannya dan melemparkan cincin ruang angkasa. Cincin angkasa ini berisi beberapa senjata sihir tingkat surgawi, kristal energi, dan beberapa ramuan ajaib. Karena klan iblis yang dikendalikan Ye Tianfei berada pada tingkat makhluk surgawi yang sempurna, semua harta yang dikirim oleh makhluk surgawi tingkat tinggi dari perusahaan perdagangan Wanfa juga merupakan harta tingkat surgawi. Baiklah kalau begitu. Ye Tianfei mengendalikan iblis itu untuk menerima cincin luar angkasa, lalu berbalik dan berjalan kembali sambil mengutuk. Pada saat ini, Ye Tianfei berada di menara hantu, dan energi jiwanya merasakan semua gerakan di luar. Aku samar-samar merasakan napas ulat sutra naga bertanduk emas. Dia memang tepat di depan kita, tetapi dia seharusnya sudah dikepung. Hun Lao tiba-tiba berkata kepada Ye Tianfei. Ya, sekarang aku juga bisa merasakan napas ulat sutra naga bertanduk emas. Ye Tianfei mengangguk. Ada begitu banyak dewa setengah dewa berkumpul di kelompok dunia Jinhua ini. Aku tidak tahu kejadian besar apa yang akan terjadi. Sebaiknya aku tidak mengungkapkan identitasku untuk saat ini. Biarkan aku mengendalikan seseorang dari perusahaan perdagangan Wanfa, lalu menggunakan identitasnya untuk menemukan cara mendekati ulat sutra naga bertanduk emas. Ye Tianfei berpikir sejenak dan berkata. Awalnya, dengan kekuatan Ye Tianfei saat ini, dia bisa bertarung selama dia tidak bertemu dengan dewa setengah dewa yang sempurna, terutama dewa setengah dewa primer atau dewa setengah dewa menengah. Ye Tianfei tidak akan takut sama sekali. Sangat mudah baginya untuk menyelamatkan ulat sutra naga bertanduk emas. Dia bisa saja membunuh dan masuk. Namun, Ye Tianfei tidak ingin mengungkapkan identitasnya untuk saat ini, jadi dia tidak memilih untuk langsung masuk. Pada saat ini, Ye Tianfei telah menjauh dari 5 makhluk surgawi yang baru saja menghalangi jalannya. Ye Tianfei mengendalikan para iblis ke lokasi terpencil dan sepi, lalu keluar dari menara hantu, melakukan geomansi, berkomunikasi dengan energi bumi dan hukum bumi di ruang dan waktu sekitar, serta dengan cepat membentuk lebih dari selusin formasi bumi.
Kemudian, di bawah perlindungan formasi tanah ini, Ye Tianfei kabur ke angkasa dan diam-diam pergi ke arah yang sama lagi. Setelah berlatih metode pemakaman kekacauan, seiring dengan peningkatan tingkat geomansinya, Ye Tianfei mampu mengendalikan formasi tanah yang telah ia buat untuk bergerak di ruang angkasa sesuka hati. Dikelilingi oleh lebih dari selusin formasi tanah dan sejumlah besar energi bumi yang kaya, Ye Tianfei dengan cepat kembali ke posisi sebelumnya. Karena tertutupi oleh formasi tanah dan energi bumi, ditambah lagi dengan teknik tembus pandang Ye Tianfei yang luar biasa, kelima makhluk surgawi tadi sama sekali tidak dapat merasakan kehadiran Ye Tianfei. Energi jiwa Ye Tianfei merasakan masa lalu dan dengan cepat menemukan 5 makhluk surgawi. Kelima makhluk surgawi ini menyembunyikan diri di berbagai lokasi dalam ruang ini, menahan aura mereka. Ye Tianfei datang di belakang Dewa Abadi tingkat tinggi yang baru saja berbicara kepadanya tanpa ada seorang pun yang menyadarinya. Hu Miao, lakukanlah, kata Ye Tianfei kepada Hu Miao. Hu Miao segera melakukan sihir, dan sejumlah besar ilusi padat muncul di sekitar kepala makhluk surgawi tingkat tinggi dan bergegas ke lautan jiwanya dalam sekejap. Ye Tianfei menghentakkan kakinya pelan, dan seketika sebuah formasi tanah besar pun muncul, mengunci makhluk surgawi tingkat tinggi ini di dalam formasi tanah tersebut. Pada saat ini, makhluk surgawi tingkat tinggi ini mendapati dirinya dalam ilusi aneh satu demi satu. Dia tidak tahu apa yang sedang terjadi dan tidak dapat menentukan arahnya. Dia terkejut dan marah, dan ingin mengerahkan energi jiwanya untuk melawan. Namun sebelum dia bisa bereaksi, 2 planet kekuatan jiwa muncul di lautan jiwanya pada saat yang sama, satu di sebelah kiri dan satu di sebelah kanan, melesat ke arahnya dan langsung melahap badan jiwanya. Karena Ye Tianfei telah menyiapkan formasi tanah untuk menutup ruang ini, dan jiwa makhluk surgawi tingkat tinggi ini dilahap oleh Ye Tianfei dalam sekejap, pada dasarnya tidak ada suara yang terdengar. Keempat makhluk surgawi lain di dekatnya hanya melihat ke sini dengan heran, lalu menyadari tidak ada apa-apa dan mengabaikannya. Dengan cara ini, Ye Tianfei sepenuhnya mengendalikan makhluk surgawi tingkat tinggi dari perusahaan perdagangan Wanfa. Setelah Ye Tianfei melahap jiwa makhluk surgawi tingkat tinggi ini, dia memperoleh semua ingatannya. Memang ada 5 dewa setengah dewa di depan. 2 di antaranya dari perusahaan dagang Yongfu, dan 3 dari perusahaan dagang Wanfa. Kelima dewa setengah dewa itu semuanya adalah dewa setengah dewa junior. Untuk melacak ulat sutra naga bertanduk emas, perusahaan dagang Wanfa dan perusahaan dagang Yongfu juga menyewa seorang pembunuh dari organisasi pembunuh Menara Matahari dan Bulan. Para pembunuh dari Menara Matahari dan Bulan itu ahli dalam teknik rahasia mengunci aura jiwa dan menangkap jejak spasial, sehingga mereka mampu memimpin orang-orang dari perusahaan dagang Wanfa dan perusahaan dagang Yongfu untuk mengejar ulat sutra naga bertanduk emas tanpa henti. Kalau bukan karena para pembunuh dari Menara Matahari dan Bulan, ulat sutra naga bertanduk emas pasti sudah lama lolos dari kejaran. Setelah Ye Tianfei memperoleh ingatan tentang makhluk abadi tingkat tinggi ini, dia langsung tahu banyak hal. Kemudian Ye Tianfei mengendalikan makhluk abadi tingkat tinggi dari Bank Komersial Wanfa untuk datang ke sisi makhluk abadi lain dari Bank Komersial Wanfa di dekatnya, dan sebelum dia bisa bereaksi, dia menggunakan 2 planet kekuatan jiwa untuk melahap badan jiwanya. Meskipun sebuah planet kekuatan jiwa hanya dapat mengendalikan 1 makhluk hidup untuk bertindak, planet kekuatan jiwa dapat didaur ulang. Setelah melahap badan jiwa makhluk hidup, badannya dapat dikumpulkan, dan ketika dibutuhkan, sebuah planet kekuatan jiwa dapat diubah menjadi badan jiwanya untuk mengendalikan badannya. Jadi meskipun Ye Tianfei sekarang hanya memiliki 3 planet kekuatan jiwa, ketiga planet kekuatan jiwa ini dapat digunakan berulang kali untuk melahap sejumlah besar badan jiwa masing-masing. Setiap kali badan jiwa ditelan, energi planet kekuatan jiwa akan tumbuh 1 poin, dan di masa depan, badan jiwa yang telah ditelan ini dapat disimulasikan dengan sempurna. Selanjutnya, Ye Tianfei menggunakan cara yang sama untuk melahap jiwa 3 makhluk surgawi lainnya. Setelah melahap jiwa 5 makhluk surgawi, Ye Tianfei bahkan tahu lebih banyak. 3 dari 5 makhluk surgawi itu milik perusahaan Wanfa, dan 2 milik perusahaan Yongfu. Ye Tianfei menyembunyikan badan 4 makhluk surgawi di Menara Pantom, dan kemudian menggunakan planet kekuatan jiwa untuk mengendalikan badan salah satu makhluk surgawi tingkat tinggi dan berjalan maju. Tidak lama kemudian, Ye Tianfei tiba di tanah yang luas. Tanah ini tampak seperti reruntuhan yang sepi.
Melihat sekeliling, ada tembok yang rusak dan batu bata dan batu yang pecah di mana-mana. Dapat dilihat bahwa tanah ini dulunya sangat makmur, dan seharusnya ada banyak kota berskala besar pada waktu tertentu di zaman kuno. Melihat dari jauh ke tanah yang sepi ini, Anda juga dapat melihat jejak yang ditinggalkan oleh banyak kota kuno setelah periode angin dan hujan yang panjang. Ulat sutra naga bertanduk emas pasti bersembunyi di tanah ini. Ketika Ye Tianfei tiba di atas tanah ini, Hun Lao segera mengirimkan pesan kepada Ye Tianfei. Ya, saya telah melihat tanda ruang yang ditinggalkannya di sana. Ye Tianfei mengangguk dan menjawab. Ye Tianfei melihat bahwa tanah tandus yang luas di depannya telah dikelilingi dan diblokir lapis demi lapis. Ada sejumlah besar master abadi surgawi yang mengintai di ruang di sekitar tanah ini, dan banyak formasi didirikan. Ada juga banyak sosok yang menjulang mencari di mana-mana di tanah ini. Tak perlu dikatakan, mereka pasti mencari ulat sutra naga bertanduk emas. Ye Tianfei juga merasakan sosok 5 master setengah dewa. Rahasia apa yang disimpan dunia ini? Mengapa ulat sutra naga bertanduk emas bersembunyi di sini? Ye Tianfei menatap daratan luas di depannya, merasa sedikit aneh. Ye Tianfei dapat melihat bahwa meskipun daratan di depannya telah dikepung rapat dan banyak formasi telah diatur, ulat sutra naga bertanduk emas seharusnya dapat keluar dengan kemampuannya. Klan ulat sutra naga bertanduk emas pandai dalam mistik ruang angkasa, dan ini bukan membanggakan. Mistik ruang angkasa klan ini unik. Selain itu, ulat sutra naga bertanduk emas mengikuti Ye Tianfei dan memiliki sumber daya yang cukup untuk berkultivasi. Ia tinggal di menara hantu hampir sepanjang waktu, dan waktu kultivasi yang terkumpul sebenarnya sangat lama. Darah di badannya telah mengalami peningkatan berulang kali, dan kekuatannya saat ini sebenarnya setara dengan makhluk surgawi yang sempurna. Dalam hal energi ruang angkasa dan hukum ruang angkasa, yang paling ia kuasai, ia telah lama dekat dengan dewa setengah dewa primer. Jadi Ye Tianfei tahu bahwa daratan di depannya seharusnya tidak dapat menjebak ulat sutra naga bertanduk emas, kecuali ada sesuatu di sini yang menariknya untuk menahannya di sini. Ada yang aneh dengan sebidang tanah ini. Ketika Ye Tianfei memikirkan hal ini, dia mulai memperhatikan tanah luas di bawah, dan segera dia menunjukkan ekspresi terkejut. Karena di permukaan, tanah di atas tampak seperti reruntuhan, tandus, dan tampaknya memiliki sedikit vitalitas. Namun sebenarnya, di bawah tanah ini, ada sejumlah besar naga bumi yang mengintai, tidak hanya banyak naga emas, tetapi juga naga bumi 5 warna. Dan selain memiliki sejumlah besar naga bumi, tanah ini juga menyembunyikan vitalitas yang luar biasa. Medan macam apa ini? Tampaknya daratan luas ini adalah formasi tanah yang besar. Ini pertama kalinya saya menjumpai formasi berskala sebesar itu. Semakin Ye Tianfei melihat, semakin terkejut dia. Formasi yang Ye Tianfei temui sebelumnya dan yang diatur sendiri semuanya diatur hanya menggunakan sebidang tanah kecil di bumi. Ye Tianfei sekarang dapat menggunakan seni geomansi untuk membuat sebidang tanah, tetapi dia hanya dapat membuat tanah dengan skala yang relatif kecil, yang jauh lebih rendah daripada tanah luas di depannya. Sulit untuk membayangkan tingkat geomancer apa yang dapat mengatur formasi skala besar dengan skala yang mencengangkan seperti itu. Itu pasti master legendaris. Hanya seorang guru dewa yang memiliki kekuatan untuk menyusun formasi tanah yang sangat besar di seluruh daratan. Benar-benar langkah yang menggemparkan. Ye Tianfei menatap tanah di depannya, yang tampak tandus di permukaan tetapi sebenarnya penuh dengan vitalitas yang luar biasa, dan merasa sedikit terkejut. Pada saat ini, bagaimana kamu bisa masuk? Bukankah sudah kubilang padamu untuk menjaga perimeter? Tepat pada saat ini, sebuah sosok muncul di kejauhan dan datang di depan Ye Tianfei dalam sekejap. Ini adalah seorang lelaki tua dengan kekuatan makhluk surgawi yang sempurna. Berdasarkan ingatan yang diperolehnya sebelumnya, Ye Tianfei tahu bahwa lelaki tua ini adalah seorang diaken perusahaan perdagangan Wanfa, dengan status yang relatif tinggi, dan sering mengikuti manajemen puncak. Penatua Duan, ada anggota klan iblis di luar yang ingin masuk, dan kita tidak bisa menghentikan mereka lagi. Ye Tianfei melapor kepada petinggi abadi yang mengendalikan perusahaan perdagangan Wanfa. Apakah ada anggota klan iblis yang mencoba masuk? Duan yang lebih tua sedikit mengernyit. Secara umum, sebagian besar makhluk di laut kekosongan kekacauan enggan memprovokasi iblis,
karena iblis secara keseluruhan sangat kuat, dan mereka kejam, dan mereka terutama menyimpan dendam. Ayo, bawa aku keluar untuk melihat. Penatua Duan tidak memiliki keraguan apapun. Karena makhluk surgawi tingkat tinggi dari perusahaan perdagangan Wanfa yang dikendalikan oleh Ye Tianfei tidak memiliki kekurangan apapun. Ye Tianfei mengendalikan makhluk surgawi tingkat tinggi ini dan mengeluarkan Penatua Duan. Meskipun ada orang di mana-mana, mengelilingi tanah itu, para makhluk abadi tingkat tinggi dan tetua Duan yang dikendalikan oleh Ye Tianfei keduanya berasal dari perusahaan perdagangan Wanfa, jadi yang lain mengabaikan mereka begitu saja. Tidak lama kemudian, Ye Tianfei mengendalikan makhluk surgawi tingkat tinggi ini dan membawa tetua Duan kembali ke posisi di mana ia berurusan dengan 5 makhluk surgawi belum lama ini. Bagaimana dengan iblis yang kau sebutkan? Penatua Duan merasakannya dan bertanya. Namun, sebelum dia sempat menyelesaikan kata-katanya, Ye Tianfei, Hu Miao, dan Hun Lao semuanya bertindak bersama-sama, menggunakan keterampilan dan teknik rahasia mereka sendiri. Dalam waktu kurang dari 1 tarikan napas, mereka benar-benar menindas Penatua Duan. Ye Tianfei mengendalikan 3 planet kekuatan jiwa pada saat yang sama dan langsung melahap badan jiwa tetua Duan. Sebelum Penatua Duan dapat memahami apa yang terjadi, jiwanya telah dilahap. Setelah Ye Tianfei melahap jiwa tetua Duan, dia memperoleh ingatannya dan mempelajari lebih banyak hal. Dari ingatan tetua Duan, Ye Tianfei mengetahui bahwa belum lama ini ulat sutra naga bertanduk emas menerobos ke tanah tandus dan kemudian dikepung. Yang mengejutkan Ye Tianfei adalah sebelum ulat sutra naga bertanduk emas tiba, tanah tandus telah dilindungi dengan ketat oleh orang-orang dari perusahaan dagang Wanfa. Mungkinkah makam leluhur perusahaan dagang Wanfa ada di sebidang tanah tadi? Apakah ulat sutra naga bertanduk emas benar-benar ingin menggali makam leluhur perusahaan dagang Wanfa, jadi ia berlari masuk. Setelah Ye Tianfei memberitahu Hun Lao tentang situasi ini, Hun Lao tidak bisa menahan diri untuk tidak berspekulasi. Orang ini, Ye Tianfei sedikit terdiam. Selanjutnya, Ye Tianfei menggunakan planet kekuatan jiwa untuk mengendalikan badan tetua Duan dan kembali ke tanah yang baru saja dikunjunginya. Penatua Duan berjalan ke dalam tanah dan mencari bersama orang lain dari perusahaan perdagangan Wanfa tanpa menimbulkan kecurigaan siapapun. 5 master setengah dewa yang bersembunyi di dekatnya hanya melirik ke arah tetua Duan dan mengabaikannya. Meskipun Penatua Duan hanyalah makhluk surgawi yang sempurna, ia sangat dihormati oleh beberapa eksekutif senior inti perusahaan dagang Wanfa. Kali ini dalam melacak ulat sutra naga bertanduk emas, Penatua Duan adalah salah satu pemimpin utama perusahaan dagang Wanfa di permukaan. Sedangkan untuk para penguasa setengah dewa perusahaan dagang Wanfa, mereka bersembunyi dalam kegelapan dan jarang menunjukkan wajah mereka. Ye Tianfei mengendalikan Penatua Duan untuk memasuki bumi dan mulai mencari jejak ulat sutra naga bertanduk emas. Tidak lama kemudian, Ye Tianfei menemukan tanda luar angkasa yang sangat tersembunyi. Tanda spasial ini menunjuk ke lokasi tertentu di daratan luas ini. Ye Tianfei tahu bahwa ini adalah tanda yang ditinggalkan ulat sutra naga bertanduk emas untuknya, jadi dia mengendalikan Penatua Duan untuk pergi ke arah yang ditunjukkan oleh tanda ruang tersebut. Tak lama kemudian, mereka tiba di daerah pegunungan yang gersang. Pegunungan ini memiliki puncak-puncak yang rapat dengan ketinggian yang bervariasi. Setiap puncaknya tandus dan berwarna abu-abu, sehingga tampak sangat tandus. Ini adalah formasi di dalam formasi. Artinya, di dalam formasi besar, ada formasi berskala kecil, dan ada formasi di dalam formasi, yang saling terkait. Ye Tianfei melihat sekeliling daerah pegunungan terpencil di depannya dan sedikit terkejut. Napas ulat sutra naga bertanduk emas semakin kuat. Sepertinya dia memang ada di daerah pegunungan ini. Kata Hun Lao kepada Ye Tianfei melalui transmisi suara. Tepat pada saat ini, Penatua Duan, lebih dari selusin makhluk surgawi dari perusahaan perdagangan Wanfa terbang ke langit. Mereka bertanggung jawab untuk mencari di area ini. Ketika mereka melihat Penatua Duan datang, mereka datang untuk memberi penghormatan. Bagaimana? Apakah kamu menemukan sesuatu? Ye Tianfei mengendalikan Penatua Duan dan bertanya. Belum. Kami telah mencari di area ini beberapa kali dan tidak menemukan jejak petinggi bank komersial naga emas. Salah satu makhluk abadi menjawab dengan hormat. Baiklah, kalau begitu kalian pergilah dan cari tahu lebih lanjut. Semuanya, berhati-hatilah dan jangan lengah.
kata Penatua Duan. Jadi, lebih dari selusin orang abadi dari perusahaan perdagangan Wanfa pergi ke daerah terdekat sesuai dengan instruksi Penatua Duan. Penatua Duan berjalan ke daerah pegunungan di depan. Ulat sutra naga bertanduk emas memang ada di sini. Setelah berjalan ke daerah pegunungan ini, Ye Tianfei dengan cepat merasakan tanda spasial yang ditinggalkan oleh ulat sutra naga bertanduk emas dan berkata sambil tersenyum. Tanda spasial ini baru saja diukir oleh ulat sutra naga bertanduk emas, artinya ulat sutra naga bertanduk emas ada di dekatnya. Di mana kamu? Aku akan datang. Ye Tianfei mengirim pesan suara ke arah tanda ruang angkasa. Tanda spasial ini baru saja diukir di sini oleh ulat sutra naga bertanduk emas. Selama Ye Tianfei menyentuh tanda spasial ini, ulat sutra naga bertanduk emas akan segera mengetahuinya. Akhirnya kau sampai juga. Ye Tianfei baru saja mengirim pesan ketika mendapat balasan dari ulat sutra naga bertanduk emas. Jika kau tak datang, aku tak akan sanggup mengatasinya. Ulat sutra naga bertanduk emas itu mengeluh. Kamu bukan orang jahat. Dengan kemampuanmu, kamu jelas bisa pergi dari sini. Kenapa kamu tinggal di sini dan menunggu kemah Teihan? Kata Ye Tianfei dengan tidak senang. Karena ada kesempatan besar di sini, dan itu mungkin kesempatan yang sangat baik. Sekarang setelah aku menemukannya, tentu saja aku tidak akan melepaskannya begitu saja. Kata ulat sutra naga bertanduk emas sambil tersenyum. Pada saat ini, Ye Tianfei sudah pergi jauh ke daerah pegunungan ini. Ye Tianfei menemukan bahwa daerah pegunungan ini penuh dengan puncak-puncak gundul yang rapat. Puncak-puncak ini membentuk formasi tanah misterius, memancarkan aura yang tidak menyenangkan. Begitu Anda masuk, Anda bisa merasakan atmosfer yang tidak menyenangkan. Terlebih lagi, Ye Tianfei juga menemukan bahwa formasi tanah di sini memiliki efek psikedelik dan persembunyian yang sangat canggih. Jika dia tidak ahli dalam geomansi, dia mungkin akan segera kehilangan arah di daerah pegunungan ini dan bahkan mungkin jatuh ke dalam ilusi aneh. Tampaknya sebidang tanah ini mungkin telah diatur menjadi formasi tanah yang besar oleh seorang guru dewa, dan di sebidang tanah ini, ada juga banyak formasi tanah kecil. Formasi tanah kecil ini dan formasi tanah besar yang menutupi seluruh tanah saling bergema, membentuk susunan dalam susunan. Ye Tianfei terbang di daerah pegunungan ini, melepaskan kekuatan jiwanya untuk memahami pemandangan di sekitarnya, sambil melakukan seni fisiognomi untuk berkomunikasi dengan energi bumi dan mempelajari daerah pegunungan ini. Untungnya, medan di sini sangat rumit, jadi ulat sutra naga bertanduk emas yang bersembunyi di sini tidak akan mudah ditemukan. Kalau tidak, kelima dewa itu pasti sudah merasakan napas ulat sutra naga bertanduk emas sejak lama. Ye Tianfei berkata kepada Hun Lao melalui transmisi suara. Mengapa kau mengkhawatirkannya? Klan ulat sutra naga bertanduk emas secara alamiah pandai dalam hal ruang, dan sangat peka terhadap berbagai ruang. Tidak banyak tempat di dunia yang dapat menjebak klan ulat sutra naga bertanduk emas. Bahkan jika kelima dewa menemukan ulat sutra naga bertanduk emas, mereka mungkin tidak dapat menangkapnya. Kalau tidak, ulat sutra naga bertanduk emas pasti sudah tertangkap sejak lama setelah diburu begitu lama. Jawab Hun Lao. Itu benar. Ye Tianfei menjawab sambil tersenyum. Pada saat ini, Ye Tianfei sudah merasakan bahwa ulat sutra naga bertanduk emas berada tepat di depannya. Ye Tianfei telah menemukan sosok ulat sutra naga bertanduk emas. Ia menggunakan teknik ruang rahasia untuk membentuk ruang kecil dan bersembunyi di ruang kecil itu. Ye Tianfei pernah melihat ulat sutra naga bertanduk emas melakukan teknik rahasia ini sebelumnya. Itu adalah teknik rahasia tingkat tinggi dari klan mereka. Dikatakan bahwa ketika dikultivasikan ke tingkat tinggi, ia dapat menciptakan domain ruang angkasa absolut. Di domain ruang angkasa absolut ini, ulat sutra naga bertanduk emas memiliki kendali absolut dan tak terkalahkan. Ulat sutra naga bertanduk emas mengandalkan ruang kecil yang diciptakannya untuk menghindari persepsi para dewa dan pelacakan para pembunuh dari menara matahari dan bulan. Jangan bergerak, tunggu aku datang. Ye Tianfei mengirim pesan kepada ulat sutra naga bertanduk emas sambil berjalan menuju posisinya. Namun, dia tidak bisa terlalu kentara karena kelima dewa setengah dewa sudah mulai menyadari situasi di pihak Ye Tianfei. Ye Tianfei juga menemukan banyak orang menggunakan teknik tembus pandang yang aneh untuk mendekati daerah pegunungan ini secara diam-diam.
Badan orang-orang ini tampaknya menyatu dengan ruang, menjadi satu dengannya, membuat mereka agak sulit dideteksi. Selain itu, badan mereka ditutupi dengan lapisan aturan misterius yang dapat mengisolasi kekuatan jiwa mereka. Mereka pasti pembunuh dari menara matahari dan bulan. Gerakan badan mereka tampak agak aneh. Ye Tianfei sedikit terkejut. Bahkan Ye Tianfei memuji gerakan badannya yang secara alami sangat maju. Duan Rong, apakah kamu menemukan sesuatu? Pada saat ini, Penatua Duan, yang dikendalikan oleh Ye Tianfei, tiba-tiba menerima transmisi suara. Itu adalah pesan dari Dewa Setengah Dewa dari perusahaan perdagangan Wanfa. Ketika sang dewa melihat Duan Rong tiba-tiba menerobos masuk ke daerah pegunungan ini, dia pun langsung menyadarinya. Melapor kepada Tetua Peng, belum ada penemuan untuk saat ini. Saya datang untuk melihat karena saya merasa medan di sini rumit. Jawab Duan Rong. Tentu saja, badan jiwa Duan Rong telah dilahap. Pada saat ini, planet kekuatan jiwa Ye Tianfei berubah menjadi badan jiwanya, mengendalikan setiap gerakannya. Medan pegunungan ini memang cukup rumit. Bukan hanya pegunungan ini, tetapi medan seluruh benua ini sebenarnya agak rumit. Agak mirip formasi tanah besar yang dibuat oleh seorang geomancer. Kata sang dewa setengah dewa. Bagaimana ini mungkin? Seluruh benua adalah susunan tanah yang sangat besar. Ini terlalu dibesar-besarkan. Duan Rong berpura-pura terkejut. Bagaimana mungkin? Master Dewa legendaris dapat mengatur dunia menjadi formasi bumi berskala besar. Bahkan ada Master Dewa papan atas yang dapat mengatur sekelompok dunia menjadi formasi bumi yang sangat besar. Lupakan saja, jangan bicarakan ini untuk saat ini. Ketika kamu mencapai level itu di masa depan, kamu secara alami akan mengerti. Selain itu, saya menduga bahwa leluhur perusahaan perdagangan Wanfa kita mungkin telah mengasingkan diri di benua ini sebelum dia meninggal. Biarkan semua orang lebih serius. Kita tidak hanya harus mencari tahu para eksekutif senior perusahaan perdagangan naga emas, tetapi yang lebih penting, kita juga harus melihat apakah ada ruang kecil atau dunia kecil khusus di benua ini. Tetua Peng menjawab, apa? Tetua Peng, apakah menurutmu tempat leluhur perusahaan dagang Wanfa kita mengasingkan diri sebelum kematiannya berada di benua ini? Apa kau yakin? Ye Tianfei bertanya dengan kaget sambil mengendalikan Duan Rong. Dari ingatan Duan Rong, Ye Tianfei sudah mengetahui bahwa alasan mengapa orang-orang dari perusahaan dagang Wanfa datang ke kelompok dunia Jinhua dalam jumlah besar, selain untuk memburu ulat sutra naga bertanduk emas, juga untuk tujuan lain, yaitu untuk menemukan tempat di mana leluhur tertentu sedang menyendiri sebelum kematiannya. Berdasarkan ingatan Duan Rong dan pesan yang ditinggalkan ulat sutra naga bertanduk emas, Ye Tianfei secara kasar telah menebak apa yang dimaksud ulat sutra naga bertanduk emas dengan keinginannya untuk menggali makam leluhur bank komersial Wanfa. Jika tempat leluhur perusahaan dagang Wanfa kita mengasingkan diri sebelum kematiannya benar-benar berada di kelompok dunia ini, maka benua ini adalah tempat yang paling mungkin. Beritahu semua orang untuk lebih serius dan lihat apakah mereka dapat menemukannya. Ingatlah, tempat di mana leluhur tua itu beristirahat sebelum meninggal, kemungkinan besar adalah sebuah ruang kecil yang tersembunyi, atau sebuah dunia kecil, atau sebuah ruang rahasia untuk berlatih. Kata Tetua Peng melalui transmisi suara. Baiklah, saya mengerti. Duan Rong menjawab. Duan Rong dipercaya oleh manajemen puncak bank komersial Wanfa, dan banyak hal ditangani olehnya. Jadi Ye Tianfei segera mengendalikan Duan Rong untuk mengeluarkan slip giok komunikasi dan mengirim pesan kepada anggota bank komersial Wanfa lainnya. Juga, saya berencana untuk memancing para pembunuh dari bank komersial Yongfu dan menara Ryue menjauh dari sini. Saat itu, hanya orang-orang dari perusahaan perdagangan Wanfa kita yang akan tersisa di sini. Kata Penatua Peng melalui transmisi suara, lalu dia tidak berbicara lagi kepada Duan Rong. Pada saat ini, Ye Tianfei mengendalikan Duan Rong untuk datang ke lokasi ulat sutra naga bertanduk emas, lalu Ye Tianfei melesat dan langsung menyerbu ke dalam ruang kecil yang diciptakan oleh ulat sutra naga bertanduk emas. Dan Duan Rong bergerak di bawah kendalinya. Di dalam ruang kecil itu, Ye Tianfei melihat ulat sutra naga bertanduk emas sekilas, berbaring di bangku, dengan beberapa piring besar berisi buah peri, teh peri, pil peri, dan makanan lainnya di depannya.
Ia menyeruput teh dengan nyaman di sana, seolah-olah ia sedang bersantai dan bersenang-senang, dan tidak terlihat seperti sedang dikejar oleh seseorang. Tuan, lihat betapa orang ini menikmati dirinya sendiri, bukankah sudah kukatakan? Kita tidak perlu peduli padanya sama sekali. Ketika Hu Miao melihat perilaku ulat sutra naga bertanduk emas, dia langsung marah dan berteriak. Hu Miao, apa yang kamu bicarakan? Ulat sutra naga bertanduk emas itu tidak puas. Dulu, dia dan Hu Miao sering bertengkar, dan itu sudah menjadi kebiasaan. Setelah Tuan tahu bahwa kamu dalam masalah, dia segera membawa kami ke sini dari jauh dan mengikuti kami sepanjang jalan, takut terjadi sesuatu padamu. Namun Anda ada di sini, bersantai dan minum teh. Apakah kamu layak bagi kami? Teriak Hu Miao. Bukankah aku tahu kalau kamu akan segera tiba, jadi aku menunggumu. Dan dengan kemampuanku, kamu tidak perlu khawatir sama sekali tentang keselamatanku. Kalau aku ingin pergi, aku sudah pergi sejak lama. Ulat sutra naga bertanduk emas menjawab. Apakah kau menemukan sesuatu? Ye Tianfei bertanya dengan rasa ingin tahu. Menurut Penatua Peng dari perusahaan dagang Wanfa, salah satu leluhur perusahaan dagang Wanfa mungkin telah mengasingkan diri di ruang kecil atau dunia kecil yang tersembunyi di tanah ini sebelum kematiannya. Ulat sutra naga bertanduk emas datang ke sini secara khusus, dan mungkin dia membuat beberapa penemuan. Ya, bukankah aku meninggalkanmu pesan yang mengatakan bahwa kamu ingin menggali kuburan leluhur bank komersial Wanfa? Makam leluhur perusahaan dagang Wanfa seharusnya terletak di sebidang tanah ini. Kata ulat sutra naga bertanduk emas. Apakah kau menemukan sesuatu? Kata Ye Tianfei. Saya belum membuat penemuan spesifik apapun. Tetapi saya merasakan ada sesuatu yang aneh tentang tanah ini. Anda juga tahu bahwa klan ulat sutra naga bertanduk emas kami secara alami sangat peka terhadap berbagai harta karun, atau berbagai ruang dan medan aneh. Setelah saya memasuki tanah ini, saya menemukan bahwa pasti ada sesuatu yang luar biasa tersembunyi di sini. Kata ulat sutra naga bertanduk emas. Karena ulat sutra naga bertanduk emas berkata demikian, tampaknya tempat leluhur perusahaan dagang Wanfa menyendiri sebelum kematiannya mungkin benar-benar ada di sini. Kata Hun Lao kepada Ye Tianfei. Jika leluhur perusahaan dagang Wanfa adalah dewa, maka meskipun kita tahu lokasi pasti makamnya, kita tidak berani menggali kuburnya. Ye Tianfei berkata kepada ulat sutra naga bertanduk emas. Aku juga tahu itu. Namun jika kita tidak melakukannya, orang lain akan melakukannya. Apakah Anda tidak melihatnya? Semakin banyak orang kuat berdatangan ke kelompok dunia ini, dengan tujuan menggali kuburan leluhur perusahaan perdagangan Wanfa. Jadi saya pikir kita bisa mengikutinya dan mungkin mendapat kesempatan untuk mendapatkan beberapa manfaat. Ulat sutra naga bertanduk emas menjawab. Mungkinkah alasan mengapa begitu banyak orang kuat berkumpul di kelompok dunia Jinhua adalah untuk menggali makam leluhur perusahaan perdagangan Wanfa? Jadi, apakah semua orang tahu tentang ini? Ye Tianfei sedikit terkejut setelah mendengar tentang ulat sutra naga bertanduk emas. Benar sekali. Tujuan dari begitu banyak orang kuat yang datang ke kelompok dunia Jinhua ini adalah untuk menggali makam leluhur perusahaan perdagangan Wanfa. Ulat sutra naga bertanduk emas itu mengangguk. Masalahnya, saya tidak sengaja mendapat berita sebelumnya bahwa manajemen puncak bank komersial Wanfa menemukan petunjuk. Mereka tahu bahwa salah satu leluhur mereka telah mengasingkan diri di suatu tempat sebelum kematiannya, dan kemudian dia meninggal di tempat itu. Perusahaan dagang Wanfa sedang mengerahkan tenaga untuk mencari tahu lokasi pasti di mana leluhur mereka mengasingkan diri sebelum kematiannya. Karena leluhur perusahaan dagang Wanfa adalah dewa. Tempat di mana dewa beristirahat sebelum ajal menjemput, pasti meninggalkan harta karun yang sangat bernilai. Jadi, setelah saya mendapat berita itu, saya sengaja mendekati orang-orang dari perusahaan perdagangan Wanfa. Awalnya aku ingin mengetahui lokasi pasti tempat leluhur mereka mengasingkan diri sebelum meninggal, tetapi aku tidak menyangka bahwa orang-orang dari perusahaan perdagangan Wanfa sudah lama ingin berurusan denganku. Mereka menyergap dan tiba-tiba menyerangku, tetapi untungnya aku berhasil lolos. Kemudian, saya dikejar-kejar sepanjang jalan, dan saya terus bertanya di mana letak makam leluhur perusahaan dagang Wanfa. Akhirnya, usaha saya membuahkan hasil dan saya akhirnya menemukannya. Orang-orang dari perusahaan dagang Wanfa sangat menyebalkan.
Begitu aku menemukan lokasi pasti di mana leluhur mereka meninggal, aku pasti tidak akan bersikap sopan. Tempat di mana dewa jatuh pasti sangat berbahaya. Bahkan jika kita menemukannya, kita mungkin tidak berani mengambil barang-barang yang ditinggalkan oleh dewa itu. Apakah kau sudah lupa betapa mengerikannya mayat dewa itu di 3000 dunia kita? Belum lagi kamu, bahkan jika seorang dewa sempurna datang, dia mungkin tidak akan berani memprovokasi mayat dewa. Jadi Anda tidak boleh gegabah. Ye Tianfei berpikir sejenak dan berkata, "Tidak, setelah saya memasuki grup dunia Jinhua, saya mendengar berita lain." Artinya, sebelum leluhur perusahaan dagang Wanfa meninggal, ia tidak menyendiri di sana, melainkan bersama dengan dewa lain. Dengan kata lain, total ada 2 dewa yang menyendiri di tempat itu. Kedua dewa tersebut terluka parah, dan akhirnya kedua dewa tersebut meninggal di sana. Ulat sutra naga bertanduk emas tiba-tiba berkata, "Tidak mungkin. 2 dewa jatuh di sana." Ye Tianfei sangat terkejut saat mendengar ini. Agak mengejutkan bahwa 2 dewa jatuh di tempat yang sama. Jika memang begitu, tempat itu bahkan lebih berbahaya. Karena ini berarti mungkin ada 2 mayat dewa di tempat itu. 1 mayat dewa sudah cukup untuk membunuh semua orang, dan 2 mayat dewa bahkan lebih mengerikan. Siapa yang berani memprovokasi? Kata Ye Tianfei. Siapa bilang tidak ada yang berani memprovokasiku? Beraninya kau macam-macam dengan orang-orang dari perusahaan dagang Wanfa. Di antara kedua dewa itu, satu adalah leluhur perusahaan dagang Wanfa. Orang-orang dari perusahaan dagang Wanfa harus berani mendekati leluhur itu. Apakah Anda lupa leluhur dinasti Tiande? Dia juga mayat dewa, sangat menakutkan, tetapi keturunan dinasti Tiande bisa mendekatinya. Kata ulat sutra naga bertanduk emas. Benar sekali. Ye Tianfei mengangguk. Lagi pula, kudengar keturunan dewa lain juga datang dan mencari tempat di mana kedua dewa itu jatuh. Diperkirakan setelah berita itu menyebar, akan menarik lebih banyak kekuatan dan pakar, dan semua orang ingin mendapat bagiannya. Lagi pula, kematian 2 dewa di tempat itu berarti koleksi dan warisan seumur hidup kedua dewa itu juga dapat ditinggalkan di sana. Ini adalah harta karun ilahi. Dengan godaan sebesar itu, siapakah yang tidak tergoda? Oleh karena itu, diperkirakan semua kekuatan dan orang yang menerima berita tersebut, meskipun mereka tahu bahwa tempat itu sangat berbahaya, tetap akan bergegas ke sana untuk melihat apakah ada kesempatan mendapatkan barang-barang peninggalan para dewa. Kata ulat sutra naga bertanduk emas. Ya, godaan Shenzang terlalu besar. Ye Tianfei berkata dengan penuh emosi. Karena bahkan Ye Tianfei sendiri pun tersentuh. Bagaimana? Apakah kamu tertarik? Kami menemukan tempat di mana kedua dewa jatuh, dan kemudian masuk untuk mengambil harta karun itu. Kata ulat sutra naga bertanduk emas. Tentu saja aku tertarik. Namun, hal semacam ini tidak bisa dilakukan dengan tergesa-gesa. Begini saja, mari kita bersembunyi dan bertindak sesuai dengan keadaan. Jika ada kesempatan, kita tentu tidak boleh melewatkan harta karun yang ditinggalkan oleh kedua dewa. Aku akan mengendalikan 2 eksekutif senior bank komersial Wanfa, lalu bersembunyi di antara orang-orang bank komersial Wanfa, dan perlahan-lahan menunggu kesempatan. Ye Tianfei berpikir sejenak dan mengangguk, lalu berkata, Ye Tianfei sekarang mengendalikan beberapa makhluk surgawi dari perusahaan perdagangan Wanfa, termasuk Duan Rong. Ye Tianfei berencana untuk mengendalikan 2 orang lagi yang setingkat Duan Rong di perusahaan perdagangan Wanfa, sehingga segalanya akan lebih mudah ketika saatnya tiba. Ini ide yang bagus. Salah satu dari 2 dewa itu adalah leluhur perusahaan dagang Wanfa. Orang-orang perusahaan dagang Wanfa seharusnya punya cara untuk mendekati leluhur mereka. Kita bersembunyi di antara orang-orang perusahaan dagang Wanfa, dan segalanya akan menjadi lebih mudah saat waktunya tiba. Ulat sutra naga bertanduk emas tahu bahwa Ye Tianfei telah mengolah planet kekuatan jiwa dan dapat mengendalikan makhluk abadi dengan sempurna, jadi dia langsung bertepuk tangan. Baiklah, masuklah ke menara hantu sekarang. Kata Ye Tianfei kepada ulat sutra naga bertanduk emas. Saat dia berbicara, ulat sutra naga bertanduk emas itu masih berbaring di kursi, minum teh dan memakan buah peri, tampak sangat santai. Setelah mendengar apa yang dikatakan Ye Tianfei, dia dengan enggan mengumpulkan semua barang di depannya dan memasuki menara hantu.
Bersama dengan ulat sutra naga bertanduk emas terdapat 5 makhluk surgawi yang sempurna, semuanya merupakan eksekutif senior Bank Komersial Naga Emas. Ketika Ye Tianfei berbicara dengan ulat sutra naga bertanduk emas tadi, kelima makhluk surgawi ini berdiri di belakang ulat sutra naga bertanduk emas dan tidak berani mengganggu mereka. Setelah ulat sutra naga bertanduk emas menjadi pemilik Bank Komersial Naga Emas, ia tidak hanya memperhatikan kesenangan, tetapi juga memperhatikan kemegahan dan kemewahan. Para eksekutif senior Bank Komersial Jinlong mengetahui karakternya dan bekerja sama dengannya. Ye Tianfei hanya tersenyum melihat situasi ini dan tidak ingin bertanya sama sekali. Kemudian Ye Tianfei juga memasuki menara hantu, dan kemudian mengendalikan menara hantu untuk bergegas keluar dari ruang kecil yang diciptakan oleh ulat sutra naga bertanduk emas, dan langsung kembali ke Tetua Duan. Menara hantu hanyalah senjata ajaib. Ketika Penatua Duan membawanya, tentu saja tidak akan menarik perhatian orang lain. Penatua Duan berbalik dan berjalan keluar dari daerah pegunungan. Kekuatan roh kelima dewa setengah dewa merasakan kehadiran Penatua Duan sejenak, kemudian mereka tidak lagi menghiraukannya. Pada kurun waktu berikutnya, Tetua dan orang-orang lain dari perusahaan dagang Wanfa terus mencari ke seluruh negeri untuk mencari keberadaan ulat sutra naga bertanduk emas, tetapi tentu saja mereka tidak menemukan apapun. Tidak lama setelah itu, dengar semuanya, pemilik perusahaan perdagangan naga emas pasti sudah pergi dari sini. Mari kita cari dia di tempat lain. Seorang dewa dari perusahaan perdagangan Wanfa berkata kepada semua orang. Kemudian, orang-orang dari 3 kekuatan, Bank Komersial Wanfa, Bank Komersial Yongfu, dan para pembunuh dari Menara Ryue, mulai meninggalkan tanah terlantar ini satu demi satu. Namun, Tetua Duan menerima pesan dari seorang dewa dari perusahaan perdagangan Wanfa, yang memberinya tugas, yaitu meninggalkan tempat ini dan kembali dengan tenang. Karena manajemen puncak perusahaan dagang Wanfa telah menetapkan bahwa sebidang tanah terlantar ini adalah tempat leluhur perusahaan dagang Wanfa mengasingkan diri sebelum kematiannya. Penatua Peng, apakah kau menemukan sesuatu? Ye Tianfei mengendalikan Penatua Duan untuk bertanya pada Penatua Peng. Penatua Peng ini adalah dewa setengah menengah dari perusahaan perdagangan Wanfa. Kalau tadinya tujuannya hanya berhadapan dengan petinggi Bank Komersial Naga Emas, Bank Komersial Wanfa tidak perlu mengirimkan dewa setengah tingkat menengah, karena petinggi Bank Komersial Naga Emas yang terkuat hanyalah seorang dewa surgawi yang sempurna. Namun, perusahaan perdagangan Wanfa memasuki tanah ini, konon untuk memburu para eksekutif puncak perusahaan perdagangan Jinlong, tetapi sebenarnya untuk mengamati topografi tanah ini dan menangkap petunjuk apapun yang ditinggalkan oleh leluhur. Itulah sebabnya Penatua Peng, seorang dewa setengah dewa tingkat menengah, memimpin tim tersebut secara pribadi. Kami memang telah menemukan beberapa hal. Anda tidak perlu khawatir tentang hal itu untuk saat ini. Lakukan saja apa yang saya katakan. Jawab Penatua Peng. Tidak lama kemudian, ketiga kekuatan perusahaan perdagangan Wanfa, perusahaan perdagangan Yongfu, dan para pembunuh dari Menara Ryue semuanya mundur dari tanah tandus dan kembali ke kekosongan kelompok dunia Jinhua. Kemudian dia memasuki dunia lain dan terus mencari jejak para eksekutif senior perusahaan perdagangan Naga Emas. Namun, Ye Tianfei menemukan bahwa banyak orang dari kelompok dan kekuatan dunia lain telah berbondong-bondong ke dunia berbeda di kelompok dunia Jinhua, mencari kemana-mana. Kutu Kupret. Banyak sekali orang yang datang dan ingin mendapatkan harta karun peninggalan leluhur perusahaan dagang Wanfa kita. Kalian harus segera membawa anak buah kalian kembali ke tempat kita tadi, dan mencari tempat di mana leluhur kita bersemedi sebelum mereka meninggal. Aku akan mengirimkan napas leluhur kita kepadamu, dan kalian pimpin anak buah kalian untuk mencari di tanah ini inci demi inci, dan jangan lewatkan tempat yang mencurigakan. Kita harus menjadi yang pertama menemukan tempat di mana leluhur kita bersemedi, sehingga kita dapat mengambil inisiatif. Duan Rong menerima transmisi suara yang dikirim oleh Tetua Peng, dan tampak sedikit jengkel. Kemudian, aliran informasi kekuatan jiwa datang dari udara dan menghantam lautan jiwa Duan Rong. Jangan khawatir, Tetua Peng. Aku tahu apa yang harus kulakukan. Duan Rong segera menjawab. Tentu saja, badan jiwa Duan Rong sebenarnya telah menjadi planet kekuatan jiwa, yang sepenuhnya dikendalikan oleh Tianfei. Segera, sekelompok besar orang dari perusahaan perdagangan Wanfa diam-diam datang ke sisi Duan Rong.
Duan Rong sendiri merupakan makhluk surgawi yang sempurna, dan dia selalu dihormati oleh para master dewa setengah tingkat teratas di perusahaan perdagangan Wanfa. Begitu banyak hal yang dilakukan oleh Duan Rong dan anak buahnya. Ye Tianfei mengendalikan Duan Rong dan memimpin sekelompok orang dari perusahaan perdagangan Wanfa untuk diam-diam berbalik kembali ke arah tanah yang baru saja mereka kunjungi. Pada saat ini di kelompok dunia Jinhua, orang-orang di hampir setiap dunia sedang mencari tempat di mana dua dewa legendaris telah beristirahat sebelum kematian mereka. Semua orang telah menerima berita bahwa tempat di mana kedua dewa itu menyendiri sebelum kematian mereka berada di dunia Jinhua, tetapi bahkan perusahaan perdagangan Wanfa tidak tahu dunia mana itu. Orang-orang dari kekuatan lain tentu saja belum mengetahuinya, dan semua orang mencarinya. Tidak lama kemudian, Duan Rong membawa sekelompok orang dari perusahaan perdagangan Wanfa kembali ke Tanah Tandus. Tanah Tandus ini sebenarnya adalah dunia kecil yang telah menjadi sangat bobrok. Bahkan lebih dari separuh pembatas dunia telah menghilang. Tanah ini sepenuhnya terhubung dengan ruang luar. Tanah ini tampak seperti daratan yang relatif luas yang mengambang di kehampaan. Ye Tianfei mengendalikan Duan Rong dan memimpin sekelompok besar orang dari perusahaan perdagangan Wanfa untuk memulai pencarian terperinci di tanah ini. Ye Tianfei, ulat sutra naga bertanduk emas, dan Hun Lao semuanya merasa bahwa daerah pegunungan tempat ulat sutra naga bertanduk emas bersembunyi sebelumnya kemungkinan besar adalah tempat leluhur perusahaan perdagangan Wanfa mengasingkan diri sebelum kematiannya. Maka Duan Rong mengatur orang-orang dari perusahaan perdagangan Wanfa untuk mencari di daerah lain, dan dia sendiri kembali ke daerah pegunungan. Faktanya, badan jiwa Duan Rong saat ini adalah planet kekuatan jiwa, dan pikiran serta ide yang dimilikinya sebenarnya sepenuhnya milik Ye Tianfei. Dengan kata lain, Duan Rong saat ini sebenarnya setara dengan klon Ye Tianfei. Duan Rong berjalan di daerah pegunungan ini, berkomunikasi langsung dengan energi bumi. Pada saat yang sama, ia terus-menerus melepaskan naga bumi dari menara hantu, yang diam-diam menyelam ke dalam tanah dan menjelajahi jauh di bawah tanah. Ada banyak sekali naga bumi di bawah tanah yang luas ini. Namun, naga-naga bumi ini tampaknya saling terhubung satu sama lain melalui ki mereka, saling bergema, dan bahkan menjadi satu. Tampaknya tebakanku sebelumnya benar. Seluruh tanah ini adalah formasi bumi berskala besar, dan naga-naga bumi di bawah tanah semuanya tersusun dan bergerak menurut aturan tertentu. Ye Tianfei melihat begitu banyak naga bumi di bawah tanah, dan mereka adalah naga bumi 5 warna. Dia meneteskan air liur saat melihatnya. Awalnya dia ingin menangkap beberapa dari mereka, tetapi segera menemukan bahwa naga-naga bumi di bawah tanah adalah bagian dari formasi bumi berskala besar, dan sangat sulit untuk menangkap beberapa dari mereka. Namun, Ye Tianfei juga ahli dalam geomansi, terutama setelah berlatih teknik pemakaman kekacauan, keterampilannya menjadi semakin maju, dan dia mampu mengendalikan naga buminya untuk berkeliaran di bawah tanah. Di bawah tanah negeri ini, tidak hanya terdapat energi bumi dan hukum bumi yang menakjubkan, tetapi juga berbagai energi lainnya, dan setiap energi sangat kuat. Aku bahkan samar-samar dapat merasakan aura energi tingkat dewa. Ye Tianfei berkata kepada Hun Lao melalui transmisi suara. Karena Ye Tianfei telah bertemu dengan Mahiat Dewa dan telah bersentuhan dengan badan energi Cui Hong di alam api, dia dapat membedakan aura energi tingkat dewa. Jadi, persepsi ulat sutra naga bertanduk emas itu benar. Tempat di mana kedua dewa itu menyendiri sebelum kematian mereka memang ada di sini. Klan ulat sutra naga bertanduk emas secara alami sangat peka terhadap semua jenis harta karun di dunia dan secara alami pandai berburu harta karun. Klan itu benar-benar sesuai dengan reputasinya, kata Hun Lao. Tepat pada saat ini, Penatua Duan, apakah Anda menemukan sesuatu? Ini kedua kalinya saya melihat Anda memasuki daerah pegunungan ini. Pada saat ini, sebuah suara terdengar, dan kemudian seorang pria dari perusahaan perdagangan Wanfa terbang ke udara. Tingkat kekuatan pria ini sama dengan Duan Rong, dan dia juga merupakan dewa surgawi yang sempurna. Nama pria itu Zhang Wei. Seperti Duan Rong, dia juga sangat dihormati oleh manajemen puncak perusahaan perdagangan Wanfa, dan dia juga merupakan murid dewa setengah dewa dari perusahaan perdagangan Wanfa. Selama bertahun-tahun, dia diam-diam bersaing dengan Duan Rong dan bersaing dengannya dalam segala aspek. Karena Duan Rong merupakan pemimpin tim sebagian besar waktu ketika mereka menjalankan misi, Zhang Wei merasa tidak puas.
Dia melihat Duan Rong memasuki daerah pegunungan ini 2 kali, dan merasa bahwa Duan Rong pasti telah menemukan sesuatu. Dia khawatir Duan Rong akan menjadi orang pertama yang menemukan tempat leluhurnya menyendiri sebelum kematiannya dan mencuri pujian, jadi dia mengikutinya masuk. Zhang Wei, apa yang kau lakukan di sini? Aku akan bertanggung jawab atas pencarian di sini, kau bisa pergi ke tempat lain. Kata Duan Rong. Penatua Duan, Anda pasti telah menemukan sesuatu di sini dan ingin mengambil semua pujian. Penatua Duan, Anda terlalu egois untuk melakukan ini. Bagaimanapun, saya tidak akan pergi, saya akan mencari di sini. Zhang Wei menjawab. Tuan Zhang Wei adalah seorang dewa dan memiliki status yang sangat baik di perusahaan perdagangan Wanfa, jadi Zhang Wei sama sekali tidak takut pada Duan Rong. Kalau begitu, kamu tidak akan sopan. Ye Tianfei tidak bisa menahan diri untuk tidak mensibir ketika dia melihat Zhang Wei terjerat. Saat berikutnya, Hu Miao melakukan ilusi, ulat sutra naga bertanduk emas dan Hun Lao melakukan sihir angkasa, Huang Sang melakukan sihir hantu, dan Ye Tianfei melakukan sihir bintang kekuatan jiwa. Ketiga planet kekuatan jiwa menyerang pada saat yang sama, menyerbu ke lautan jiwa Zhang Wei bersama-sama, dan menyerang badan jiwanya bersama-sama. Apa tiga ini? Zhang Wei hanyalah makhluk surgawi yang sempurna, dan dalam keadaan tergesa-gesa seperti itu, dia tidak dapat menahan serangan gabungan dari 3 planet kekuatan jiwa. Selain itu, Hu Miao, ulat sutra naga bertanduk emas, Hun Lao, dan Huang Sang menyerang bersama-sama, dan mereka berdiri di sana dalam sekejap, seolah-olah mereka terkena mantra dan tidak dapat bergerak. Pada saat ini, badan jiwanya sedang dilahap oleh 3 planet kekuatan jiwa dan dia jatuh ke dalam kondisi tidak sadarkan diri. Segera, badan jiwa Zhang Wei sepenuhnya ditelan oleh 3 planet kekuatan jiwa. Kemudian Ye Tianfei menggunakan salah satu planet jiwa untuk mensimulasikan badan jiwa Zhang Wei, dan kemudian mengendalikan badan Zhang Wei. Jika aku bisa mengendalikan satu lagi makhluk abadi yang sempurna dari perusahaan perdagangan Wanfa, segalanya akan jauh lebih mudah. Ucap Ye Tianfei dalam hati. Kemudian Ye Tianfei meminta Zhang Wei untuk mengirim pesan agar seorang abadi sempurna lainnya dari perusahaan perdagangan Wanfa datang. Makhluk surgawi yang sempurna ini bernama Shenzong. Kemudian Ye Tianfei melahap badan jiwa Shenzong dengan kecepatan kilat, dan kemudian membiarkan planet kekuatan jiwa mensimulasikan badan jiwa Shenzong. Dengan cara ini, Ye Tianfei mengendalikan 3 makhluk surgawi sempurna dari perusahaan perdagangan Wanfa pada saat yang sama. Metode bintang kekuatan jiwa ini sungguh menakjubkan. Hun Lao hanya bisa menghela nafas. Selanjutnya, Duan Rong, Zhang Wei dan Shenzong semuanya mencari di daerah pegunungan ini. Ketiga orang ini sebenarnya adalah 3 klon Ye Tianfei. 3 master dewa dari perusahaan dagang Wanfa telah tiba, 2 dewa menengah dan 1 dewa tingkat tinggi. Tampaknya para dewa dari perusahaan dagang Wanfa ini benar-benar yakin bahwa tempat leluhur mereka beristirahat sebelum meninggal adalah di sebidang tanah ini, jika tidak, mereka tidak akan mengirimkan dewa tingkat tinggi. Kata Hun Lao kepada Ye Tianfei melalui transmisi suara. Ya, aku menggunakan ilmu geomansi untuk mencarinya dan melihat apakah aku bisa menemukannya. Jawab Ye Tianfei. Tepat pada saat ini. Hai, teman-teman dari perusahaan dagang Wanfa, apa yang kalian cari di sini? Terdengar suara tawa melengking dan menyeramkan. Seorang guru setengah dewa telah tiba. Aku bahkan tidak bisa merasakan tingkat kekuatannya secara spesifik. Ini menunjukkan bahwa orang yang datang pasti sangat kuat. Hun Lao segera berkata kepada Ye Tianfei. Di langit yang jauh, 3 master dewa dari perusahaan perdagangan Wanfa segera muncul. Mereka memang 2 dewa tingkat menengah dan 1 dewa tingkat lanjut. Ketiga dewa setengah dewa dari perusahaan perdagangan Wanfa semuanya tampak tidak senang dan menatap ke depan. Memanggil. Sosok yang diselimuti bayangan perlahan muncul. Ada lapisan kabut aneh yang menyelimuti sosok itu, membuatnya mustahil untuk melihat wajah aslinya. Kami di perusahaan dagang Wanfa saat ini sedang memburu orang-orang dari perusahaan dagang Jinlong, dan kami telah memblokir tempat ini. Mohon jangan ikut campur. Dewa setengah dewa senior dari perusahaan dagang Wanfa melangkah maju dan berbicara perlahan. Sambil berbicara, dia juga melepaskan tekanan energi yang kuat, yang berubah menjadi badai energi yang bergulir dan menekannya ke depan. Akan tetapi,
Sosok di seberangnya tidak bergerak sama sekali, dan sama sekali tidak takut dengan tekanan energi seorang dewa setengah tingkat tinggi. Ini adalah tanah tandus yang terlantar. Ini bukan wilayah perusahaan perdagangan Wanfa milikmu. Kualifikasi apa yang kau miliki untuk memblokir tempat ini? Ini terlalu berlebihan. Seorang dewa setengah dewa tingkat tinggi yang bermandikan cahaya ilahi yang luar biasa berjalan perlahan ke arah mereka dari kejauhan dan berbicara. Orang-orang dari kekuatan besar lainnya akhirnya mulai datang ke benua ini. Kata Ye Tianfei lembut. Ye Tianfei mengerti bahwa di kelompok dunia Jinhua saat ini, ada orang-orang dari berbagai kekuatan di mana-mana mencari tempat di mana kedua dewa itu mengasingkan diri sebelum kematian mereka, dan mereka akhirnya akan menemukan jalan ke benua ini. Kutu Kupret. Melihat dua dewa setengah dewa tingkat tinggi muncul, tiga penguasa dewa setengah dewa dari perusahaan perdagangan Wanfa sedikit marah. Sejauh yang aku tahu, apa yang disebut perusahaan dagang naga emas hanyalah perusahaan dagang baru yang baru saja muncul belum lama ini. Meskipun telah berkembang dengan baik, kekuatan keseluruhannya relatif lemah, dan yang terkuat hanyalah makhluk surgawi yang sempurna. Apakah kamu, perusahaan dagang Wanfa, ingin berurusan dengan perusahaan dagang naga emas bahkan jika kamu mengirim tiga dewa setengah dewa? Sosok yang diselimuti bayangan itu berkata sambil mensibir. Dewa setengah ini kemungkinan besar berasal dari dunia bawah. Bisik Hun Lao kepada Ye Tianfei. Hun Lao sangat peka terhadap ruang. Dia dapat merasakan dengan jelas jenis energi dan hukum apa yang dipancarkan oleh setiap makhluk hidup di ruang ini. Ya, ini pastilah seorang dewa dari dunia bawah besar. Kekuatan keseluruhan dunia bawah besar sangat kuat, dan perusahaan perdagangan Wanfa mungkin tidak berani memprovokasinya. Ye Tianfei mengangguk. Orang lain itu terlihat seperti seorang penguasa kuil para dewa. Tampaknya orang-orang dari pasukan besar ada di sini. Kata Hun Lao dalam transmisi suara lainnya. Meskipun para pedagang naga emas tidak lemah dalam hal kekuatan, mereka sangat licik. Kami di pedagang Wanfa telah mengejar mereka selama beberapa bulan tetapi belum dapat menemukan pemilik pedagang naga emas. Sebaliknya, lebih dari selusin cabang pedagang Wanfa kami telah dihancurkan. Dengan kebencian yang begitu dalam, kami tentu saja harus mengirim para dewa untuk membasmi sepenuhnya orang-orang pedagang naga emas. Jadi saya harap kalian berdua tidak akan ikut campur dalam urusan pedagang Wanfa kami. Kata dewa senior dari pedagang Wanfa. Jangan khawatir, jika kau ingin membunuh pemilik perusahaan perdagangan naga emas, bunuh saja dia. Aku tidak akan ikut campur. Aku datang ke sini untuk sesuatu yang lebih penting. Dewa setengah dewa senior dari dunia bawah berkata dengan dingin, lalu sosoknya melesat dan mendarat di tanah tandus di bawah, lalu mulai menjelajahi tanah itu. Dewa setengah tingkat tinggi lain dari kuil surga juga muncul dan berjalan di bumi. Ketiga dewa setengah dewa dari perusahaan dagang Wanfa semuanya tampak sangat jelek, ekspresi mereka berubah dari suram menjadi cerah, tetapi mereka akhirnya menahan diri. Karena mereka tahu bahwa kedua dewa tingkat tinggi ini tidak hanya sangat kuat, tetapi juga berasal dari kekuatan yang kuat. Begitu mereka bertindak, itu sama saja dengan membuat musuh dengan dua kekuatan yang kuat, yang akan menyebabkan masalah yang tak ada habisnya. Ayo kita turun dan mencarinya juga. Ketiga dewa setengah dewa dari perusahaan perdagangan Wanfa juga mendarat di tanah tandus, melepaskan energi jiwa mereka dan mencari kemana-mana. Duan Rong, apakah kamu menemukan sesuatu? Duan Rong menerima pesan dari dewa setengah dewa senior dari perusahaan perdagangan Wanfa. Dewa setengah tingkat tinggi ini adalah Tetua Peng, dan Duan Rong merupakan bawahan kepercayaannya. Melapor kepada Tetua Peng, kami belum menemukan apapun. Meskipun sebidang tanah ini tampak tidak biasa dan tampaknya menyimpan misteri tersembunyi, kami telah mencari begitu lama tetapi tidak menemukan apapun. Jawab Duan Rong. Tentu saja, apa yang dikatakan Duan Rong sebenarnya adalah apa yang dikatakan Ye Tianfei. Apakah kita salah tempat? Tempat di mana leluhur kita menyendiri sebelum meninggal tidak berada di tanah ini. Tetua Peng menunjukkan ekspresi bingung. Penatua Peng, kita sudah datang ke tanah ini 2 kali untuk mencari, tetapi tetap tidak menemukan apapun. Kemungkinan besar kita telah menemukan tempat yang salah. Saya pikir sebaiknya kita pergi ke dunia lain di kelompok dunia Jinhua untuk mencarinya. Kita terus membuang-buang waktu di tanah ini. Jika orang lain menemukan tempat di mana leluhur kita mengasingkan diri terlebih dahulu, kita akan kehilangan kesempatan.
Seorang dewa setengah dewa di dekatnya berkata dalam transmisi suara. Namun, energi tanah ini sangat dalam dan tidak dapat diprediksi. Saya selalu merasa bahwa tempat ini sangat mirip dengan tempat leluhur kita mengasingkan diri. Kata Penatua Peng sambil mengerutkan kening. Sebagai dewa setengah tingkat tinggi, dia lebih mempercayai perasaannya sendiri. Tapi kami sudah mencarinya begitu lama, dan tidak ada jejak aura leluhur kami sama sekali di sini. Kata dewa setengah dewa lainnya. Bagaimana kalau begini? Kalian berdua pergi ke dunia lain di kelompok dunia Jinhua secara terpisah. Aku akan tinggal di sini untuk melanjutkan pencarian. Selain itu, penyihir kuno akan segera datang ke kelompok dunia Jinhua. Penyihir kuno itu ahli dalam seni deduksi, dan dia juga akan membawa harta karun yang ditinggalkan leluhur di markas besar. Ketika saatnya tiba, penyihir kuno akan menggunakan harta karun yang ditinggalkan leluhur untuk segera menemukan lokasi sebenarnya dari tempat peristirahatan leluhur. Hubungi Penatua Liu dan yang lainnya untuk melihat apakah mereka telah menemukan sesuatu di dunia lain. Penatua Peng berpikir sejenak dan berkata kepada dua dewa setengah dewa di sampingnya. Baiklah. Kedua dewa setengah dewa dari perusahaan perdagangan Wanfa mengangguk. Kemudian kedua dewa setengah dewa perantara itu pergi bersama sebagian orang dari perusahaan perdagangan Wanfa untuk mencari dunia lain di grup dunia Jinhua. Penatua Peng membawa beberapa orang dari perusahaan perdagangan Wanfa dan tinggal di tanah ini untuk melanjutkan pencarian. Karena Duan Rong merupakan orang kepercayaan Tetua Peng, tentu saja dia tetap tinggal. Zhang Wei dan Shen Zong dibawa pergi. Zhang Wei dan Shen Zong kini dikendalikan oleh planet kekuatan jiwa Ye Tianfei. Kedua planet kekuatan jiwa itu setara dengan dua badan jiwa Ye Tianfei. Mereka dapat menjauh dari badan utama Ye Tianfei tanpa dampak apapun. Bagaimana? Apakah kamu sudah menemukannya? Hun Lao tiba-tiba bertanya pada Ye Tianfei. Ye Tianfei mengendalikan Duan Rong dan menggunakan seni geomansi untuk menyelidiki situasi di bawah tanah, tetapi hingga kini ia masih belum menemukan apa yang disebut sebagai tempat para dewa bersembunyi. Tanah ini sebenarnya adalah formasi tanah berskala besar, tetapi formasi tanah ini terlalu maju dan aku tidak dapat melihatnya. Jika aku ingin membuat penemuan, aku harus dapat memahami formasi tanah berskala besar ini. Ye Tianfei menambahkan, ulat sutra naga bertanduk emas, mengapa kau datang ke sini pada awalnya? Mengapa kau begitu yakin bahwa tempat di mana para leluhur perusahaan dagang Wanfa berada dalam pengasingan ada di sini? Apakah kau menemukan sesuatu? Hun Lao bertanya kepada ulat sutra naga bertanduk emas. Ulat sutra naga bertanduk emas datang langsung ke sini dengan tujuan mencari tempat di mana leluhur perusahaan dagang Wanfa menyendiri. Karena aku merasakan nafas dan hukum para dewa di sini. Jawab ulat sutra naga bertanduk emas. Ketika aku memasuki negeri ini, aku terus menjelajah angkasa dan memeriksa negeri ini. Aku menemukan bahwa angkasa di sini masih memiliki energi dan hukum para dewa. Jadi aku tahu bahwa para dewa pasti pernah aktif di sini pada zaman dahulu. Kata ulat sutra naga bertanduk emas itu lagi. Bahkan jika ada dewa yang aktif di sini pada zaman dahulu, bagaimana kita bisa yakin bahwa itu adalah leluhur perusahaan dagang Wanfa? Dia bukan satu-satunya dewa pada zaman dahulu. Kata Hun Lao. Tidak. Leluhur perusahaan dagang Wanfa pasti aktif di sini, karena samar-samar aku bisa merasakan napasnya. Meskipun sangat lemah, itu menunjukkan bahwa kemungkinan besar ini adalah tempat persembunyiannya. Kata Ye Tianfei. Sebelum ini, Penatua Peng telah menyampaikan aura leluhur perusahaan perdagangan Wanfa kepada Duan Rong. Oh. Apakah kamu sudah merasakan aura leluhur perusahaan dagang Wanfa? Hun Lao menjadi gembira. Ya, tetapi hanya ada sedikit hembusan napas yang samar-samar di tanah ini. Ini menunjukkan bahwa leluhur perusahaan dagang Wanfa telah beraktivitas di sini, tetapi sangat sulit untuk menemukan tempat peristirahatannya. Jawab Ye Tianfei. Gemuruh. Pada saat ini, energi dingin yang mengerikan datang seperti kekuatan yang luar biasa, langsung menekan badan Duan Rong di tempat. Kemudian, sesosok badan yang diselimuti kabut dingin muncul di hadapan Duan Rong, memancarkan dua tatapan mata yang dingin. Itu adalah dewa setengah dewa tingkat tinggi dari dunia bawah. Katakan apa yang kau temukan. Mengapa kau berkeliaran di daerah pegunungan ini? Tanya dewa setengah dewa tingkat tinggi dari dunia bawah itu perlahan.
Nada suaranya dingin dan tidak menentu, seperti hantu jahat yang tertawa aneh, memikat orang. Karena Ye Tianfei mengendalikan Duan Rong untuk bergerak di daerah pegunungan tempat ulat sutra naga bertanduk emas bersembunyi selama ini, ia menarik perhatian dewa setengah dewa tingkat tinggi dari dunia bawah, jadi ia datang untuk menginterogasinya. Ye Tianfei hanya merasakan planet kekuatan jiwanya bergetar, lalu dia menjadi bingung. Hati-hati, orang ini menggunakan teknik rahasia kekuatan jiwa yang canggih, yang agak mirip dengan teknik rahasia yang kami para pembudidaya hantu praktikkan, yang secara khusus digunakan untuk mengendalikan badan jiwa. Huang Sang segera mengirimkan pesan kepada Ye Tianfei. Jangan takut, itu hanya salah satu planet kekuatan jiwaku. Meskipun Ye Tianfei sedikit terkejut, yang diserang oleh dewa setengah dewa tingkat tinggi dari dunia bawah ini hanyalah sebuah planet kekuatan jiwa. Bahkan jika planet kekuatan jiwa ini jatuh ke dalam kekacauan, itu tidak akan berpengaruh pada dua badan jiwa Ye Tianfei. Aku tidak menemukan apapun. Duan Rong menjawab dengan linglung dan ekspresi bingung. Apa yang kau lakukan? Sebuah suara marah terdengar, dan kemudian Penatua Peng dari perusahaan perdagangan Wanfa muncul entah dari mana, melepaskan tekanan energi yang kuat yang berubah menjadi badai yang bergulung-gulung, menghantam ke arah dewa setengah dewa tingkat tinggi di dunia bawah. Dewa setengah dewa tingkat tinggi dari dunia bawah mendengus dingin, dan kemudian kerangka manusia tinggi dengan badan hitam berkilau muncul di sampingnya, memegang pisau tulang hitam di tangannya, dan menebas dengan ganas, menyerang Penatua Peng. Orang ini juga tahu cara kultivasi hantu, tetapi dia membiarkan hantu jahat mempraktikkan teknik kultivasi hantu, dan menyegel hantu jahat itu ke dalam kerangka manusia ini agar dia bisa memerintahnya. Sayang sekali orang ini terlalu kuat, jika dia bisa merebut kerangka manusia ini dan membiarkanku melahapnya, itu pasti akan membuatku bisa meningkatkan teknik kultivasi hantuku ke tingkat yang lebih tinggi. Mata Huang Sang berbinar ketika dia melihat kerangka manusia itu, dan dia berbicara kepada Ye Tianfei melalui transmisi suara. Pada saat ini, Tetua Peng telah berdiri di depan Duan Rong dan mulai bertarung dengan dewa setengah dewa tingkat tinggi dari dunia bawah. Tekanan energi yang dilepaskan oleh pertarungan antara dua dewa tingkat tinggi itu terlalu mengerikan. Energi yang tak berujung itu melonjak seolah-olah sedang menghancurkan dunia. Ye Tianfei mengambil kesempatan untuk mengendalikan Duan Rong agar berguling dan merangkak menjauh dari lokasi pertempuran. Namun, Penatua Peng dan dewa setengah dewa tingkat tinggi dari dunia bawah besar tidak benar-benar ingin bertarung. Setelah bertukar beberapa gerakan, mereka berpisah, saling melotot, lalu berhenti. Penatua Peng tahu bahwa para dewa setengah tingkat tinggi di dunia bawah yang luas ini sangat kuat, dan jika pertarungan benar-benar terjadi, mustahil untuk menentukan pemenangnya dalam waktu singkat. Terlebih lagi, ada seorang dewa setengah dewa tingkat tinggi dari kuil surga yang sedang menyaksikan tidak jauh dari sana. Temanku dari dunia bawah, tolong hargai dirimu sendiri. Meskipun perusahaan dagang Wanfa kami tidak ingin memprovokasi dunia bawah, jika kamu menyerang orang-orang kami tanpa alasan lagi, kami tidak punya pilihan selain melawan. Tetua Peng berkata dengan marah. Mendengus. Dewa setengah dewa tingkat tinggi di dunia bawah mendengus dingin, lalu berbalik dan pergi. Dia tahu bahwa meskipun perusahaan dagang Wanfa tidak menonjol dan reputasinya rendah, sebenarnya perusahaan itu adalah kekuatan yang kuat. Jika tidak perlu, dia tidak ingin bertarung dengan perusahaan dagang Wanfa untuk saat ini. Duar. Pada saat ini, tiba-tiba gelombang energi yang mengerikan datang dari luar, menyebabkan tanah tandus bergetar hebat. Sungguh fluktuasi energi yang mengerikan. Ye Tianfei sedikit terkejut saat merasakan fluktuasi energi ini. Fluktuasi energi dengan intensitas seperti ini sedikit mirip dengan fluktuasi energi di tingkat dewa. Kata Hun Lao. Hun Lao selalu berada di samping Ye Tianfei dan telah menyaksikan energi tingkat dewa. Ayo kita keluar dan melihat-lihat. Pada saat ini, Duan Rong dan orang-orang lain dari perusahaan perdagangan Wanfa menerima pesan dari Penatua Peng. 3 dewa setengah dewa dari perusahaan dagang Wanfa memimpin orang-orang dari perusahaan dagang Wanfa untuk bergegas keluar. Para dewa setengah tingkat tinggi dari dunia bawah besar dan kuil surga juga segera bergerak, langsung melampaui sebagian besar orang dari perusahaan perdagangan Wanfa dan bergegas ke depan. Tidak lama kemudian, dia kembali ke kekosongan di luar bank komersial Jinhua. Saya melihat sejumlah besar orang bergegas memasuki salah satu dunia perusahaan perdagangan Jinhua.
Ayo pergi. Tetua Peng melambaikan tangannya dan memimpin orang-orang dari perusahaan perdagangan Wanfa untuk bergegas menuju dunia itu. Segera bergegas ke dunia ini. Bagian utama dunia ini adalah benua yang sangat luas. Benua ini sangat makmur dan dihuni oleh banyak makhluk hidup. Negara-negara kuno tersebar di seluruh bumi, dan kota-kota besar ada di mana-mana. Selain itu, di bumi ini terdapat berbagai macam bentuk lahan, termasuk dataran, gunung, sungai, gurun, hamparan es, lautan. Singkatnya, ini adalah dunia yang sangat hidup dan makmur. Pada saat itu, saya melihat sebagian besar daratan di tengah benua amblas, membentuk sebuah lubang besar di dalam tanah. Di dalam lubang besar di tanah, ada sebuah istana emas dengan cahaya ilahi yang menyilaukan mengambang di sana, naik dan turun. Gerbang utama istana emas ditutup, dan pada plakat gerbang terdapat 4 karakter besar, Kuil Jinhua. Aku tidak pernah menyangka kalau Kuil Jinhua yang legendaris itu tersembunyi di sini. Kerumunan orang berkumpul di sekitar lubang besar di tanah, menatap istana emas yang melayang naik turun di kedalaman lubang itu dengan mata terkejut. Konon katanya pemilik Kuil Jinhua adalah Dewa Jinhua, dewa paling berkuasa di kelompok dunia Jinhua kuno. Pada suatu waktu di zaman kuno, dia adalah penguasa kelompok dunia Jinhua, dan reputasinya menyebar ke seluruh laut kekosongan kekacauan. Dia adalah dewa yang menekan suatu era. Nama kelompok dunia Jinhua diambil dari nama Dewa Jinhua. Dan konon Kuil Jinhua adalah istana tempat Dewa Jinhua biasanya tinggal. Aku tidak menyangka legenda itu benar. Seru seseorang. Benar sekali. Memang ada legenda seperti itu di kelompok dunia Jinhua kita. Kuil Jinhua adalah istana tempat tinggal Dewa Jinhua. Sampai hari ini, di perpustakaan banyak kekuatan besar di kelompok dunia ini, Anda masih dapat menemukan banyak buku kuno yang mencatat Kuil Jinhua. Seseorang di dekatnya berkata, benar-benar di luar dugaan. Awalnya semua orang ingin mencari tempat di mana kedua leluhur perusahaan dagang Wanfa dan perusahaan dagang Yongfu mengasingkan diri sebelum meninggal, tetapi tanpa diduga mereka menemukan Kuil Jinhua. Seru seseorang dengan heran. Pada saat ini, semakin banyak orang memasuki dunia ini, berkumpul di sekitar Kuil Jinhua, dan membicarakannya. Lambat laun semua orang mengetahui apa yang sedang terjadi. Ternyata belum lama ini, beberapa ahli deduksi dari kekuatan yang kuat datang ke dunia ini bersama-sama. Mereka awalnya ingin menemukan tempat di mana kedua dewa legendaris itu berada dalam pengasingan sebelum kematian mereka. Alhasil, setelah beberapa deduksi, beberapa master deduksi menemukan bahwa terdapat nafas dewa di tengah benua, maka mereka pun segera memanggil sejumlah besar master setengah dewa untuk menerobos tengah benua, dan hasilnya, Kuil Jinhua pun terungkap. Ini kejutan yang tak terduga. Legenda mengatakan bahwa Dewa Jinhua adalah salah satu dewa kuno yang kuat, yang menindas seluruh era. Dewa Jinhua jauh lebih kuat dari dua dewa yang kita cari, dan istana yang ditinggalkan oleh Dewa Jinhua pasti lebih berharga. Mata serakah yang tak terhitung jumlahnya menatap Kuil Jinhua di lubang besar di tanah di depan mereka, dan mereka semua ingin bergegas masuk untuk mencari harta karun. Pada saat ini Ye Tianfei melihat bahwa banyak orang dari kekuatan besar telah tiba. Klan Iblis, Klan Monster, Kuil Surga, Dunia Bawah, Fraksi Kegelapan, Sekte Sangqing, dan lainnya. Kekuatan-kekuatan besar yang Ye Tianfei kenal ini telah mengerahkan para pemimpin utama mereka ke tempat kejadian dan mengepung Kuil Jinhua. Semua orang di lapangan sangat gembira ketika mereka mengira istana di depan mereka ditinggalkan oleh dewa kuno, dan mereka semua ingin segera memasukinya, tetapi belum ada seorang pun yang mulai bertindak. Seperti yang diketahui semua orang, istana peninggalan para dewa sangatlah berharga, tetapi juga sangat berbahaya. Jika ada energi tingkat dewa yang tersisa dari zaman kuno, atau formasi dan larangan tingkat dewa, atau tanda yang ditinggalkan oleh para dewa, itu akan sangat berbahaya bagi orang biasa. Ayo pergi, ayo masuk dan lihat apakah Dewa Jinhua masih punya harta karun. Tiba-tiba, 5 makhluk surgawi yang sempurna naik ke udara dan bergegas menuju gerbang Kuil Jinhua pada saat yang sama. Ternyata mereka adalah 5 bersaudara Ma. Kelima orang ini biasanya ahli dalam merampok dan menjarah, dan mereka melakukan segala macam hal buruk demi uang. Mereka semua kejam dan jahat. Kelima orang ini benar-benar berani melakukan apa saja. Ada begitu banyak master dari kekuatan besar di sini yang belum mengambil tindakan apapun,
tetapi mereka sebenarnya ingin memasuki kuil Jinhua terlebih dahulu. Seseorang mengenali identitas kelima dewa abadi yang sempurna dan tidak dapat menahan diri untuk berteriak. Tak lama kemudian, kelima saudara Ma bergegas menuju gerbang kuil Jinhua. "Bos, ini tempat tinggal dewa. Apakah kita akan masuk seperti ini?" Salah satu dari lima bersaudara Ma ragu-ragu dan berbicara. "Apa yang kau takutkan? Meskipun dewa Jinhua adalah dewa, dia sudah lama meninggal. Istana yang ditinggalkannya telah dibaptis selama bertahun-tahun, tidak ada yang perlu ditakutkan lagi." Seperti kata pepatah, keberuntungan dan kekayaan dicari dalam bahaya. Jika kita berlima bersaudara bergegas masuk terlebih dahulu, kita mungkin mendapatkan keuntungan yang lebih besar. Ketika para penguasa setengah dewa itu mengambil tindakan, tidak akan ada tempat bagi kita. "Ayo masuk." Yang tertua dari lima bersaudara Ma adalah seorang pria kekar dengan pedang lebar yang bersinar di tangan kanannya. Sebuah segel kuning besar tergantung di atas kepalanya, dan rantai hukum kuning tergantung, menutupi badannya dan melindunginya. "Ayo kita ke sana juga." Melihat kelima saudara Ma mulai bertindak, banyak makhluk abadi di sekitar mereka mulai tergoda. Lagi pula, ada begitu banyak penguasa setengah dewa di lapangan. Jika mereka tidak mendahului mereka, begitu para penguasa setengah dewa itu mulai bertindak, mereka, para makhluk abadi, mungkin tidak akan memiliki kesempatan untuk mendekat. Ayo bertarung. Keberuntungan dan kekayaan diraih melalui risiko. Jika kita bisa masuk lebih dulu, mungkin kita bisa mendapatkan sesuatu darinya. Seorang makhluk surgawi yang sempurna tiba-tiba menunjukkan keahliannya dan dengan cepat bergegas menuju gerbang kuil Jinhua, sambil menyapa rekan-rekannya. Tak lama kemudian, puluhan makhluk surgawi yang pemberani dan tegas bergegas menuju gerbang kuil Jinhua. "Ayo masuk." Anak tertua dari lima bersaudara Ma menjadi sedikit cemas ketika melihat begitu banyak peri mengikutinya. Dia melangkah maju dan mengulurkan tangannya untuk mendorong pintu di depannya. Ada banyak master setengah dewa di sekitar yang hanya menonton namun belum mengambil tindakan apapun. Orang-orang ini benar-benar tidak tahu bagaimana hidup atau mati. Mereka berani menyinggung istana peninggalan para dewa dengan kekuatan mereka yang seperti semut. Banyak master setengah dewa mensibir. Para master setengah dewa ini memiliki kemampuan persepsi yang sangat kuat dan telah merasakan bahwa kuil Jinhua yang tampaknya damai sebenarnya menyembunyikan bahaya. Pada saat ini, anak tertua dari lima bersaudara Ma telah menyentuh pintu kuil Jinhua dengan tangannya dan mendorongnya dengan keras. Gemuruh. Seluruh kuil Jinhua tiba-tiba bersinar terang. Kemudian ada lingkaran energi misterius, yang perlahan menyebar ke segala arah dengan istana sebagai pusatnya. Bang, bang, bang. Sebelum para dewa yang berdiri di depan gerbang istana bisa memahami apa yang sedang terjadi, badan mereka meledak satu demi satu, berubah menjadi kabut darah, dan kemudian lenyap tertiup angin. Dalam waktu kurang dari satu tarikan napas, 26 makhluk surgawi jatuh, dan kebanyakan dari mereka merupakan makhluk surgawi tingkat tinggi dan makhluk surgawi yang sempurna. Ketika orang lain di sekitar melihat pemandangan ini, mereka semua merasakan hawa dingin di hati mereka dan melangkah mundur. Bahkan para penguasa setengah dewa pun ketakutan dan raut wajah mereka berubah drastis. Karena mereka tahu dalam hati nuraninya bahwa dengan kekuatan yang mereka miliki, mereka tidak akan mampu meledakkan lebih dari 20 makhluk surgawi tingkat tinggi dan makhluk surgawi sempurna menjadi kabut darah dalam sekejap. Istana peninggalan para dewa itu sangat mengerikan. Seseorang tak kuasa menahan diri untuk berteriak ngeri. Mereka yang lebih lemah sudah mundur jauh, berdiri tinggi di langit, tidak berani mendekat lagi. Istana peninggalan dewa. Meskipun mungkin ada harta karun tingkat dewa yang sangat berharga yang tersembunyi di dalamnya, jika Anda tidak memiliki cukup kemampuan untuk masuk dan mengambilnya, Anda hanya bisa mati. Tiba-tiba, dunia menjadi sunyi, dan semua orang memandang kuil Jinhua yang tampak damai dengan ketakutan. Semua dewa setengah melepaskan kekuatan jiwa mereka untuk merasakan kuil Jinhua. Para dewa benar-benar mengerikan. Istana yang ditinggalkan telah mengalami pembaptisan selama bertahun-tahun, tetapi masih memiliki kekuatan yang mengerikan. Hun Lao tidak bisa menahan diri untuk tidak menghela nafas. Pada saat ini, Ye Tianfei juga melepaskan energi jiwanya untuk merasakan kuil Jinhua. Namun, yang mengejutkan Ye Tianfei adalah ketika energi jiwanya bersentuhan dengan kuil Jinhua, itu seperti setetes air di lautan, tidak ada respons sama sekali. Tiba-tiba,
Kekuatan hisap yang kuat meletus dari kuil Jinhua, yang langsung menelan sebagian energi jiwa yang dilepaskan Ye Tianfei. Kuil Jinhua ini sama sekali tidak boleh diintip. Ye Tianfei diam-diam terkejut. Anda harus tahu bahwa tingkat energi jiwa Ye Tianfei saat ini setara dengan dewa setengah menengah, tetapi dia bahkan tidak bisa mendekati kuil Jinhua. Ye Tianfei segera mengeluarkan sejumlah kristal energi jiwa dan mengirim semuanya ke lautan jiwa, yang memungkinkan dua badan jiwa dengan cepat memurnikan dan menyerapnya untuk mengisi kembali energi jiwa mereka. Oh tidak, kuil Jinhua akan melahap energi jiwa. Hati-hati, jangan menyentuhnya dengan energi jiwa. Pada saat ini, para master setengah dewa lainnya juga menemukan ini. Pada saat ini, puluhan makhluk abadi tiba-tiba memegangi kepala mereka dan berteriak. Mereka baru saja melepaskan energi jiwa mereka untuk merasakan kuil Jinhua, tetapi sebagian besar energi jiwa mereka segera ditelan oleh kuil Jinhua, dan bahkan badan jiwa mereka terluka parah. Semuanya, hati-hati. Jangan sembarangan menggunakan energi jiwa untuk merasakan kuil Jinhua. Kuil ini akan melahap energi jiwa dan menyerang badan jiwa. Seseorang berteriak untuk mengingatkan rekan-rekannya. Akibatnya, kebanyakan orang tidak lagi berani melepaskan energi jiwanya untuk merasakan kuil Jinhua. Hanya angan-angan sekelompok makhluk abadi untuk bermimpi mendapatkan harta karun para dewa. Hanya kami para dewa yang memenuhi syarat untuk masuk. Tidak lama kemudian, tiba-tiba seorang dewa tingkat menengah naik ke udara dan bergegas menuju kuil Jinhua. Duar. Lebih dari 10 senjata sihir pertahanan keluar dari badannya, semuanya aktif, menghalangi di depannya. Dewa setengah dewa ini memegang perisai perak di tangan kirinya dan tombak di tangan kanannya. Energi yang dilepaskannya bergulir ke depan, dan dalam sekejap ia bergegas ke gerbang kuil Jinhua. Semua dewa setengah dewa lainnya menatap tajam ke arah dewa setengah dewa perantara ini, siap untuk bersiap kapan saja. Begitu dewa setengah dewa perantara ini dapat memasuki kuil evolusi, semua dewa setengah dewa lainnya akan mengikutinya. Kalian tidak ikut, kan? Kalau begitu aku akan masuk dan mencari harta karun sendiri. Dewa setengah dewa itu berhenti di depan gerbang kuil Jinhua, dan ketika dia melihat para dewa setengah dewa lainnya sedang menonton, dia berteriak. Sebenarnya, dia mencoba memberi dirinya keberanian. Ternyata dia adalah Zhang Qiang dari keluarga Zhang. Orang ini memiliki bakat yang bagus dan sangat berani. Dia berani mengambil risiko, tetapi dia sedikit tidak sabaran. Seseorang mengenali dewa setengah dewa itu dan berbicara. Zhang Qiang, hati-hati. Seseorang dari keluarga Zhang mengingatkan dengan keras. Keluarga Zhang adalah keluarga terkenal di Laut Kekosongan Kekacauan, dan kekuatan mereka secara keseluruhan sangat bagus. Pada saat ini, Zhang Qiang melemparkan dua senjata ajaib, yang meledak dengan energi yang dahsyat dan menabrak gerbang kuil Jinhua. Dengan suara keras, pintu kuil Jinhua beradu dengan logam. Kemudian lingkaran energi misterius itu muncul lagi, seperti lapisan gelombang air yang naik turun, menyebar ke segala arah. Ketika Zhang Qiang melihat lapisan halo energi ini, wajahnya menjadi sangat serius. Dia mengulurkan tangannya dan menunjuk, dan lebih dari 10 senjata ajaib semuanya menghalangi di depannya. Perisai perak di tangan kirinya meledak menjadi cahaya perak yang menyilaukan, dan tombak di tangan kanannya dipenuhi dengan energi dan menusiuk ke depan dengan ganas. Bang, bang, bang. Serangkaian suara renyah terus terdengar, dan lebih dari 10 senjata ajaib di depan Zhang Qiang meledak satu persatu. Hampir dalam sekejap, semuanya hancur dan berubah menjadi puing-puing di seluruh langit. Kemudian perisai perak di tangan kiri Zhang Qiang meledak dengan keras, dan dengan bunyi klik, tombak di tangan kanannya langsung patah. Zhang Qiang sangat ketakutan sehingga dia berbalik dan lari. Semuanya, selamatkan aku. Zhang Qiang berteriak meminta bantuan dari keluarga Zhang-nya. Orang-orang dari keluarga Zhang sudah membuat persiapan. Ketika senjata ajaib di depan Zhang Qiang meledak satu demi satu, orang-orang dari keluarga Zhang sudah melemparkan satu demi satu senjata ajaib tingkat setengah dewa. Senjata-senjata itu begitu padat sehingga total ada 40 atau 50 senjata ajaib tingkat setengah dewa yang menghalangi di depan Zhang Qiang. Bang, bang, bang. Semua senjata ajaib yang dilemparkan keluarga Zhang hancur berkeping-keping. Dengan teriakan Zhang Qiang menjerit dan terlempar keluar oleh energi yang mengerikan, seperti layang-layang yang talinya putus, menyemburkan darah ke udara.
Namun pada akhirnya, Zhang Qiang berhasil lolos dan berdiri di kamp keluarga Zhang, wajahnya penuh ketakutan dan terengah-engah. Melihat pemandangan ini, para dewa lainnya semua memiliki ekspresi serius dan menatap kuil Jinhua dengan ketakutan. Tidak ada yang berani pergi ke sana untuk sementara waktu. Bagaimana menurutmu? Beranikah kita masuk? Ini adalah istana peninggalan dewa. Pasti ada banyak hal baik yang tersembunyi di dalamnya. Ulat sutra naga bertanduk emas itu ingin sekali mencoba dan ingin segera masuk untuk mencari harta karun. Pasti sulit untuk masuk dengan kemampuan kita. Ye Tianfei memperkirakan dalam benaknya dan menggelengkan kepalanya. Baru saja, Ye Tianfei merasakan aura energi misterius yang terpancar dari kuil Jinhua, dan mendapati bahwa dia sama sekali tidak percaya diri untuk menolaknya. Saya memperkirakan hanya dewa setengah sempurna dari kekuatan besar itu yang akan memiliki kesempatan untuk menerobos masuk. Karena kekuatan besar itu kemungkinan memiliki fondasi tingkat dewa. Kata Hun Lao, orang-orang dari klan api juga ada di sini. Pada saat ini, Ye Tianfei tiba-tiba melihat di kejauhan puluhan orang dengan energi api di sekujur badan mereka terbang ke udara dan mendarat di dekatnya. Mereka adalah orang-orang dari klan api yang datang dari alam api. Meskipun klan api baru berdiri dalam waktu singkat, ia memiliki fondasi yang kuat dan kekuatan keseluruhan yang sangat kuat. Dalam waktu singkat, ia telah membuat nama untuk dirinya sendiri di laut kekosongan kekacauan. Ketika mereka melihat orang-orang dari klan lilin api datang, orang-orang di sekitar mereka semua menjauh, takut kalau mereka akan bertabrakan. Ye Tianfei menyadari bahwa klan api dipimpin oleh seorang tetua yang memiliki kekuatan dewa setengah sempurna. Seorang dewa setengah dewa tingkat menengah berhasil lolos hidup-hidup dari gerbang kuil Jinhua. Tampaknya setelah periode pembaptisan yang panjang, kekuatan kuil Jinhua telah banyak menurun. Pada saat ini, semua orang tiba-tiba melihat seorang pendeta Tao tua berjubah Tao kuning muncul di langit di kejauhan dan berbicara perlahan. Pendeta Tao tua itu berbicara dengan suara yang sangat lembut, tetapi setiap kata yang diucapkannya bergema keras di telinga semua orang, begitu jelas dan jelas. Kemudian, dalam sekejap, pandangan semua orang menjadi kabur dan pendeta Tao tua itu sudah berdiri di depan kuil Jinhua. Itu adalah guru dari kuil Tao Tianlao. Seseorang berseru dengan suara rendah, mengenali identitas pendeta Tao tua itu. Ternyata kuil Tao Tianlao adalah kekuatan yang muncul belum lama ini. Itu adalah kekuatan kuno yang legendaris. Aku tidak menyangka kuil Jinhua tersembunyi di tempat ini. Hari ini aku berkesempatan melihat kediaman Dewa Jinhua. Ini adalah takdir yang luar biasa. Seorang pria parubaya dengan penampilan yang anggun tiba-tiba muncul di depan kuil Jinhua. Dia berbicara dengan anggun. Kemudian muncul seorang wanita lain yang mengenakan gaun istana di samping pria parubaya itu. Wajahnya cantik, berwibawa, dan suci, serta memberikan rasa damai kepada orang-orang. Badan laki-laki dan perempuan itu diselimuti cahaya redup, menerangi ruang di sekitarnya dengan cemerlang. Ya dewa, mungkinkah mereka berdua adalah orang-orang dari klan kuno yang datang ke dunia belum lama ini? Tiba-tiba seseorang sepertinya mengenali identitas pria dan wanita itu, dan berbisik dengan suara terkejut. Klan kuno. Orang-orang di sekitar menarik napas dalam-dalam ketika mendengar ini. Karena klan Taigu adalah ras yang sangat kuno dalam legenda, dan kekuatan keseluruhannya sangat mengerikan. Dikatakan bahwa selama orang-orang klan Taigu tidak mati, kebanyakan dari mereka dapat berkultivasi menjadi dewa setelah mereka dewasa. Satu-satunya kekurangannya adalah jumlah orang dari ras ini relatif sedikit. Waktu benar-benar telah mulai berubah, dan tempat tinggal para dewa telah mulai muncul di dunia. Kita telah mengikuti era yang baik. Ketika semua orang diam-diam melihat ke arah dua suku kuno itu, seorang biksu jangkung muncul, bertelanjang kaki, dan berbicara dengan keras. Itu guru dari kuil Xiaoxi. Bisik seseorang. Kuil Xiaoxi juga merupakan kekuatan kuno yang muncul belum lama ini. Seperti kuil Tao Tianlao, kuil ini merupakan kekuatan misterius kuno yang legendaris. Semuanya, meskipun kuil Jinhua ini masih memiliki kekuatan yang sangat mengerikan, saya pikir jika kita bekerja sama, kita seharusnya dapat menyerangnya. Jadi saya sarankan agar kita bekerja sama terlebih dahulu untuk menyerangnya, dan kemudian masing-masing dari kita bersaing untuk mendapatkan harta karun di dalamnya berdasarkan kemampuan kita sendiri.
Sosok yang diselimuti kabut hitam turun dari langit dan mendarat di depan kuil Jinhua, berbicara dengan keras. Pemimpin tertinggi dari faksi gelap telah hadir. Hati semua orang tergerak. Kemudian, para master teratas dari kekuatan terkenal seperti Kota Iblis, Kota Sihir, Kuil Surga, Sekte Sangcing, dan lainnya keluar satu demi satu. Mereka semua adalah dewa setengah sempurna. Termasuk perusahaan perdagangan Wanfa, ada juga dewa setengah sempurna yang menonjol dari kerumunan dan datang ke gerbang kuil Jinhua. Karena semua orang takut pihak lain akan mengambil alih pimpinan. Duan Rong, gunakan kesempatan ini untuk memimpin orang-orangmu kembali ke benua terlantar dan terus mencari tempat di mana leluhur perusahaan dagang Wanfa kita berada dalam pengasingan. Pada saat ini, Duan Rong tiba-tiba menerima pesan dari Tetua Peng. Kembali ke benua yang sama seperti sebelumnya. Ye Tianfei tercengang. Yang dimaksud Penatua Peng adalah bahwa sementara perhatian semua orang terfokus pada kuil Jinhua, dia ingin orang-orang dari perusahaan perdagangan Wanfa diam-diam kembali ke benua yang baru saja mereka kunjungi untuk menemukan tempat di mana leluhur mereka berada dalam pengasingan. Penyihir kuno dari perusahaan dagang Wanfa kita telah tiba. Jika kalian mengikuti petunjuk penyihir kuno itu, kalian pasti akan dapat menemukan tempat di mana leluhur kita berada dalam pengasingan. Tetua Peng berkata kepada Duan Rong lagi. Oh, apakah ada penyihir dari perusahaan perdagangan Wanfa yang datang? Hati Ye Tianfei tergerak. Jika penyihir kuno itu benar-benar dapat menuntun warga perusahaan dagang Wanfa untuk menemukan tempat di mana leluhur perusahaan dagang Wanfa menyendiri, maka tidak ada salahnya untuk kembali dan mencarinya lagi. Lagi pula, jika kita dapat menemukan tempat di mana kedua dewa kuno itu beristirahat sebelum kematian mereka, akan mungkin untuk memperoleh harta dan warisan yang ditinggalkan oleh kedua dewa itu. Ini adalah kesempatan yang bagus. Apa yang kau tunggu? Penyihir kuno telah tiba. Bawalah anak buahmu untuk menemuinya dengan cepat, lalu pergilah mencari tempat di mana leluhur kita sedang menyendiri. Kita harus bergegas secepat mungkin sementara perhatian semua orang terfokus pada kuil Jinhua. Tetua Peng mengirim pesan untuk mendesak Duan Rong. Baiklah, Tetua Peng, aku akan segera membawa orang untuk menemui penyihir kuno itu. Ye Tianfei mengendalikan Duan Rong untuk menjawab. Bersambung.